Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan membahas lanjutan dari psikologi trading. Jadi ini video part kedua. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton part pertama, bisa coba cari di playlist untuk cari bagian pertamanya dulu. Jadi teman-teman nonton dulu part pertama, baru lanjut ke part kedua ini. Semoga video yang diberikan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Karena kita saat ini bahas tentang psikologi trading, kita harus tahu dulu kita ini tipe trader seperti apa. Ada banyak tipe trader, tapi secara umum dibagi dua, yaitu tipe agresif dan tipe defensif. Apa sih pentingnya kita tahu tipe trading kita? Supaya kita bisa tahu strategi apa yang harus dipakai dan resiko yang didapat dari style trading kita ini. Jadi sekarang teman-teman yang masih bingung, teman-teman tuh tipe agresif atau defensif, coba cari tahu dulu. Sebelum kita masuk membahas tipe agresif, saya akan menjelaskan dulu di sini tidak ada membandingkan mana lebih hebat antara tipe agresif maupun defensif. Karena memang ada yang lebih cocok untuk agresif, ada yang memang lebih cocok untuk defensif. Jadi semua ini atau kedua tipe ini sebenarnya sama saja tergantung dari pribadi masing-masing. Sekarang untuk tipe agresif, biasanya trader tersebut lebih berani mengambil resiko. Jadi maksudnya apa? Pada contoh teman-teman mau entry di sekitar daerah support. Anggap saham A itu supportnya di harga 500. Untuk yang agresif, saat menyentuh harga 500 biasanya langsung entry. Karena dia tahu tuh support di harga 500, beberapa kali berhasil rebound, dia langsung entry tanpa perlu tahu ini ada konfirmasi atau berhasil rebound atau enggak. Atau pada saat beli saham akan breakout, contohnya harga 800 breakout, pada saat menyentuh harga 805, dia langsung entry. Jadi tanpa ada konfirmasi atau takut ada false breakout atau enggak. Karena memang tipe agresif lebih berani mengambil resiko. Dan untuk cut loss pun biasanya tipe agresif range-nya lebih jauh. Jadi bisa sampai 5%. Tapi memang maksimal menurut saya yang paling bagus adalah 5%. Apabila di atas 5%, resiko akan sangat besar. Jadi memang walaupun tipe agresif, paling tinggi untuk cut loss-nya sebaiknya 5%. Nah sekarang untuk tipe defensif, teman-teman pasti sudah tahu apabila teman-teman selalu ikutin channel ini, saya merupakan tipe defensif. Jadi selalu tunggu di daerah support untuk entry-nya, saat konfirmasi rebound baru entry, atau tunggu saat berhasil break dari resisten baru ikutan entry. Jadi pada saat harga saham berada di antara tengah-tengah support dan resisten atau berada dekat dengan resisten, saya jarang sarankan untuk entry. Karena resiko masih sangat besar. Jadi kebalikan dari tipe agresif, tipe defensif ini akan menunggu adanya konfirmasi dulu. Karena memang kita pakainya technical analysis, jadi memang harus adanya konfirmasi. Dan untuk mengurangi resiko yang ada. Jadi untuk teman-teman masih bingung cara menentukan sebuah saham sudah berhasil break atau enggak, dan gimana cara membedakan dengan false breakout, teman-teman bisa nonton video yang telah kami bikin sebelumnya. Link akan saya taruh di bagian deskripsi. Tapi kekurangan dari tipe defensif ada kebalikan dari tipe agresif. Jadi profit mungkin akan lebih kecil. Karena biasanya kita tunggu ada konfirmasi candle berikutnya atau candle hari berikutnya, sehingga kita beli di atas harga support atau beberapa tick di atas harga support. Jadi apa berhasil naik, keuntungan kita pasti akan lebih kecil dibandingkan tipe agresif yang mungkin beli tepat di garis supportnya. Tapi untuk resiko juga tipe defensif akan lebih kecil. Karena beli di sekitar daerah support, resiko untuk turun karena ada konfirmasi akan lebih kecil daripada kita langsung entry tanpa ada konfirmasi untuk rebound.
Sedangkan untuk cut loss tipe defensif biasa maksimal 3%. Jadi 2-3%. Jadi itu tipe defensif. Mungkin ada bilang, Pak, saya tuh cut loss maksimal 10%. Seperti saya jelaskan di awal, itu semua balik lagi ke teman-teman. Apabila teman-teman bisa menerima resiko rugi 10%, itu oke. Tapi paling realistis cut loss itu maksimal 5%. Ada yang mau cut loss 1% juga masih oke, tapi mungkin ada bilang apabila 1% terlalu dekat, biasanya setelah cut loss malah harga rebound dan naik kembali. Semua balik lagi ke diri teman-teman. Sekarang saya akan coba membahas strategi dari defensif. Jadi strategi yang biasa saya pakai. Karena saya tipe defensif, saya akan cari saham yang uptrend atau paling tidak sideways. Karena saham yang uptrend, probabilitas untuk lanjut naik akan lebih besar daripada kita cari saham sideways atau saham yang downtrend. Jadi bukan berarti saham downtrend pasti nggak naik, belum tentu. Tapi apabila kita lihat probabilitas paling besar untuk lanjut naik adalah saham uptrend dibandingkan sideways atau downtrend. Tapi apabila saat kita analisa hari tersebut tidak ada saham uptrend, kita bisa cari saham yang sideways. Apabila teman-teman sudah pro atau sudah pengalaman, teman-teman mungkin masih bisa cari saham-saham yang downtrend untuk cari mana probabilitas untuk rebound sementara atau ada yang reversal trend. Tapi untuk pemula, saran saya fokus pada saham sedang uptrend atau minimal saham yang sideways. Itu resiko akan lebih kecil dibandingkan kita maksain beli saham sedang downtrend dan berharap dia naik kembali. Setelah itu seperti penjelasan saya di awal, saya biasanya tunggu di daerah support atau tunggu dia break dari resisten baru kita entry. Dan untuk cut loss-nya 2-3%. Itu maksimal. Dan biasa saya hindari saham gorengan atau saham yang tidak liquid. Mungkin saham-saham tidak liquid itu tidak selalu saham gorengan. Contohnya saham EKAT. Saham EKAT itu bukan saham gorengan, tapi memang kurang liquid sehingga untuk trading kurang enak karena pergerakannya sangat lambat. Tapi untuk investasi saham EKAT masih oke. Jadi itu bukan saham gorengan tapi tidak liquid, jadi susah untuk kita jual beli dengan cepat. Setelah itu saya kombinasikan technical analysis dengan bandarmologi untuk hasil yang lebih maksimal. Contohnya apabila sebuah saham menyentuh daerah support dan berhasil rebound atau terkonfirmasi ada candle rebound, terus saya lihat bandarmologi pada saat rebound itu ada akumulasi, berarti probabilitas untuk lanjut naik akan lebih besar. Tapi apabila ternyata pada saat rebound terkonfirmasi candle hijau tapi bandarmologi malah distribusi, saya akan tetap entry. Tapi karena saya tahu ini distribusi, berarti saya sudah harus ada persiapan apabila ternyata pada saat keesokan harinya atau dalam 1 minggu ke depan, pada saat naik tiba-tiba dia mulai turun kembali. Atau mulai naik tetapi keesokan harinya masih distribusi. Jadi harus lebih perhatikan saham yang kita beli itu. Karena bisa saja pada saat naik akan turun kembali ke daerah supportnya. Jadi kombinasi technical analysis dengan bandarmologi akan selalu saya pakai. Tapi memang utama adalah technical analysis. Nah sekarang kita bahas mindset yang benar. Jadi untuk psikologi trading yang paling benar itu atau paling penting itu mindset kita. Itu yang menentukan kita bisa berhasil atau tidak di bursa saham atau mungkin bursa yang lainnya. Moto utama saya adalah lebih baik saya gagal untuk entry membeli sebuah saham dan tidak mendapatkan profit daripada saya asal entry dan malah loss. Ini moto saya atau prinsip saya pribadi. Mungkin ada teman-teman tidak setuju, is okay, tapi ini prinsip saya. Contohnya, saham-saham banyak yang naik tinggi. Saham-saham gorengan, satu hari bisa 30% lebih dan lain-lain. Tapi apabila saya anggap ini memang bukan saham yang layak saya beli, saya tidak akan entry. Atau saham yang saya masukkan ke watchlist, harusnya saya entry di harga 500 pada saat dia naik, ternyata saya telat entry dan harga sudah 530, saya biasa tidak langsung entry. Saya tetap tunggu di harga 500. Apabila ternyata hari tersebut angka tersebut tidak tercapai atau tidak balik ke angka 500 dan malah terus naik,
ya saya tidak akan mengejar. Ini untuk mengurangi efek dari FOMO. Jadi untuk part 1 sudah saya jelaskan, banyak yang FOMO, takut gagal entry dan tidak profit. Biasanya kalau kita kejar, kemungkinan besar malah harga akan turun. Jadi mindset ini saya pakai supaya saya tidak terlalu agresif atau emosi saya tidak termakan dengan kenaikan tiba-tiba. Ini akan mengurangi resiko yang kita punya. Daripada kita paksain untuk entry, ternyata kita loss, kita harus ingat walaupun kita profit atau loss, kita tetap kena biaya broker atau kena pajak. Jadi mau loss mau profit, kita tetap harus bayar lebih. Profit saja kita kena biaya broker, apalagi pada saat kita loss kita akan lebih besar lagi. Jadi kita harus pertimbangkan itu. Yang kedua, mindset yang benar itu, bursa saham itu bukan tempat untuk cari profit yang instan. Banyak trader pemula berharap masuk bursa saham itu setiap hari bisa untung 5%, 10%, 30% setiap hari. Jadi berharap masuk bursa saham, tidak usah kerja lagi, bisa dapat profit instan, waktu yang dibutuhkan sangat sedikit, lebih santai dan sebagainya. Itu mindset yang salah. Saya pernah menjelaskan di video Trading is Gambling. Untuk teman-teman belum nonton, bisa lihat di deskripsi. Itu saya membahas bahwa apabila kita trading di saham atau investasi di saham, kita harus berpikiran atau bermindset bahwa ini bisnis kita. Jadi kita membeli sebuah saham dengan hitung-hitungan yang jelas. Sama seperti kita mau buka toko. Jadi ini bukan judi. Jadi kita nggak bisa asal entry tanpa analisa, cuma ikut-ikutan teman, euforia dan sebagainya. Dan mindset yang benar berikutnya adalah trading itu pasti ada loss. Ini juga banyak mindset yang salah. Setiap kali beli sebuah saham, tiba-tiba sudah menyentuh harga cut loss, tidak berani cut loss karena menganggap apabila cut loss duit akan hilang. Jadi sebaiknya tahan saja dulu. Dan jadi masalah berikutnya adalah mindsetnya benar itu, modal atau cash itu senjata utama untuk seorang trader. Jadi beda dengan investor, karena memang channel ini channel trader, yang kita bahas itu trader. Trading itu paling penting itu modal atau cash. Apabila kita nyangkut di sebuah saham dan kita hold terus dan modal kita habis, pada saat ada saham sedang naik, kita coba bisa liatin dan gigit jari. Karena kita sudah tidak ada modal. Jadi yang paling penting itu konsisten, itu cut loss yang penting. Bukan konsisten untuk profit, tapi kita harus konsisten untuk cut loss apabila kita seorang trader. Apabila teman-teman ikutin wawancara trader-trader senior atau trader selalu bisa profit banyak di bursa saham, mereka selalu jelaskan yang konsisten itu harus cut loss-nya. Jadi apabila kita sudah komitmen cut loss di 3% atau 5%, pada saat harga saham kita beli ternyata loss, benar mencapai target untuk cut loss, kita harus berani cut loss. Itu mindset yang benar. Karena apabila kita nyangkut sahamnya, walaupun loss kita tidak makin besar, duit kita ketahan. Apabila duit kita ketahan, kita tidak bisa trading lagi. Apabila kita memaksain pakai duit margin, itu resiko akan lebih besar. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk trading dengan duit margin. Karena bisa saja teman-teman akan makin besar lossnya dan psikologi teman-teman akan makin kacau. Karena pakai duit margin, pengambilan keputusan pasti akan makin tidak rasional. Karena berharap pingin untung cepat untuk bisa balikin kerugian, untuk bisa balikin denda atau biaya margin. Karena itu, cut loss itu sangat penting. Trading plan itu sangat penting, dan sebelum beli saham kita harus analisa dengan benar. Dan jangan fokus pada banyak saham. Contoh ada 10 saham yang kita lihat ada potensi untuk naik besok, kita fokusin 5 saja. Cari dari 10 saham itu mana yang lebih ada potensi untuk naik, kita kecilin lagi, fokus lebih sedikit. Jadi jangan beli banyak saham dan malahnya kita akan tidak fokus untuk memperhatikan saham-saham tersebut. Dan terakhir, kita perlu komitmen dan usaha untuk bisa berhasil di saham.
Bukan cuma saham, di dunia nyata atau di dunia usaha dan sebagainya kita juga perlu itu. Kita harus ada komitmen, harus ada usaha, baru kita bisa berhasil. Jadi untuk di dunia saham, apabila kita trader, setiap malam harus analisa saham, harus cari saham mana yang bagus dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa berharap tanpa analisa besok lihat di running trade saham mana yang naik langsung entry, profit, kabur, loss, cut loss. Tidak bisa begitu. Mungkin ada sekali-sekali teman-teman tanpa analisa asal beli saham bisa naik. Itu dengan kondisi bursa lagi bullish. Jadi contoh pada bulan 10 kemarin sampai bulan 12, kebanyakan orang asal beli saham juga profit. Itu yang membuat jadi euforia, merasa pede yang terlalu berlebihan. Itu malah mindset yang salah. Dan setelah Januari dan sampai saat ini bursa mulai sideways dan mengarah ke bawah, banyak yang stres, banyak yang salahin bursa, banyak yang salahin bandar. Padahal harusnya salahin diri sendiri. Kenapa mindsetnya tidak benar? Berharap di bursa itu cari duit gampangan, cari profit yang instan. Apabila teman-teman tidak ada komitmen, tidak ada usaha dan ingin merasa gampang saja, teman-teman saya jamin tidak akan berhasil di bursa saham. Jadi bisa saja profit pasti ada profit, tapi apabila kita gabungkan dengan loss yang dapat, pasti akan lebih besar lossnya. Jadi ini supaya teman-teman psikologi tradingnya bagus, teman-teman harus punya mindset yang benar, harus punya emosi yang benar. Jadi jangan gampang ketakutan, jangan gampang euforia. Dan kesimpulan yang ada, teman-teman mau tipe agresif, mau tipe defensif itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting itu harus punya mindset benar. Supaya trading kita itu tidak gampang terbawa emosi. Jadi jangan saham naik tinggi kita euforia, pingin ikutan. Saham turun terlalu dalam, kita takut untuk cut loss dan keluar dari saham itu. Berharap saham itu akan naik dan lain-lain, itu mindset yang salah. Jadi saat ini teman-teman yang tipe agresif dan merasa masih susah profit bisa coba untuk pertimbangkan menjadi tipe defensif. Jadi untuk mengurangi resiko yang ada. Mungkin teman-teman setelah nonton video ini mikir selama ini cara entry-nya mungkin terlalu agresif. Setelah beberapa kali atau beberapa bulan trading ternyata hasilnya tidak maksimal, bisa coba pertimbangkan untuk ubah strategi ke tipe defensif. Kita lihat apa setelah jadi tipe defensif resikonya berkurang atau tidak. Apabila masih gagal untuk mendapatkan profit dan loss yang masih besar, berarti kesalahannya itu di cara analisa. Atau malah suka beli saham-saham gorengan. Itu juga mindset yang salah. Atau teman-teman bisa kombinasikan kedua tipe ini. Karena ada yang memang setelah kombinasi hasil akan lebih bagus. Semua balik lagi ke strategi masing-masing. Tidak ada yang benar atau salah di sini. Yang ada cuma profit atau tidak dari entry membeli saham tersebut. Apabila teman-teman saat entry dan berhasil profit, berarti strategi teman-teman itu benar. Dan apabila loss terus, berarti memang ada yang salah. Itu yang harus diperbaiki. Dan di video berikutnya saya akan coba sharing cara saya entry membeli sebuah saham dengan tipe defensif. Semoga video entry ini bisa saya post hari Jumat ini. Dan semoga sharing saya di video ini bisa bermanfaat dan silakan share agar teman-teman lain lebih terbantu dengan video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.